kalau dipahamin dengan cara yang mudah. Oke, kita bahas nomor satunya. Aturan dan pedoman sosial khusus mengenai sikap dan tingkah laku yang boleh atau tidak boleh dilakukan merupakan patokan perilaku kelompok masyarakat tertentu. Bagi pelanggar dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Perilaku berjabat tangan ketika bertemu dan berpisah mendahulukan orang usia yang lebih lanjut saat duduk di bus kota merupakan contoh dari ya nih. Kita baca dulu ininya apa namanya? Jenis norma ya. Norma itu ada ini ya, norma agama, norma sosial, norma kesusilaan, susila, norma hukum, satu lagi norma apa? Sosial ya. Norma hukum, norma agama, sopan, Adat-adat. nggak ada norma adat, nggak ada Bu. Yang ada norma itu Bu. Norma itu ada 4. Agama, nomor ada agama, kesopanan, hukum, manfaat, kesopanan, hukum ya, hukum. Oke. Norma ini nanti ada perilakunya, itulah yang dinamakan ini usik ya. Polwis ya, polwis, ngores, adat istiadat. Itu ya, norma adat tidak ada ya, norma adat tidak ada, yang ada norma 4. Hukum, kesusilaan, sopanan dan agama. Oke, kita baca tadi adalah berupa teguran ya. Kata kuncinya berupa teguran dan penyimpangan terhadap kebiasaan ya, kebiasaan. Berupa teguran ya, teguran. Ada teguran. Contohnya apa? Mendahulukan orang usia lanjut saat duduk di bus kota merupakan contoh dari ya udah. Kalau dia berupa teguran ya, sanksinya teguran, dapatkan sindiran atau teguran itu biasanya ya, biasanya itu namanya ini ya apa namanya? Polwes ya. Kita pahamin dulu. Ya saya nih kadang nanti ada yang bersendawa tuh saya masih itu juga ya antara polwes sama yusik. Kita jelaskan dulu nih. Yusik yaitu cara perbuatan yang memiliki sifat secara perorangan. Cara ini sering terjadi dalam hubungan dengan antar individu. Yang melanggar biasanya tidak mendapatkan sanksi, namun mendapatkan celaan dari individu. Contohnya, membuang sampah sembarangan, menggunakan pakaian yang sopan, makan dengan berdiri, menelpon dengan berjalan, menggunakan kormestik yang tidak benar. Oke ya, ini betul, ini yusik ya. Oke. Polwes adalah ya dibaca ini ya. Suatu perbuatan yang selalu diulang-ulang dengan cara yang sama. Norma ini sangat mengikat kepada setiap individu. Oke, ini mengikat ya. Ini mengikat pada setiap individu yang tadi adalah secara perorangan. Oke. Daripada yusik mengikat ke norma ini sangat mengikat kepada setiap individu lainnya daripada yusik. Yusik tidak mengikat ya. Orang yang melanggar biasanya dapat sindiran dari orang lain atau individu. Contohnya pada hajatan menerima sesuatu menggunakan tangan kanan, menghormati orang yang lebih tua, memberikan tempat duduk, meminta izin, ya itu namanya polwis. Ya. Kita baca ini, ya kita baca nih. Tata kelakuan atau mores adalah ini yang dilarang-larang, berzina, pembunuhan, ya, berbau minuman mabuk-mabukan itu namanya mores. Kostum itu yang berhubungan dengan adat istiadat ya. Ini kan memberikan menghormati orang yang lebih tua berarti kan? Ya. Itu namanya polwis ya. Oke, polwis namanya ya. Jelas ya ini polwis ya. Lanjut bisa dipahami Ibu? Bisa Pak. Saya nih enggak usah begini. Oke. Selanjutnya nomor berikutnya. Seorang anak ini saya bilang tadi ini antara polwis sama yusik sebenarnya ini. Seorang anak bersendawa atau mengeluarkan kentut ya, kentut bersendawa angin secara sembarangan ya. Bersendawa atau ini mengeluarkan angin ya, angin dari mulut sembarangan pada saat makan. Teman lain menegur dengan keras sambil menyatakan nggak sopan. Peristiwa tersebut dapat dinilai sebagai perwujudan dari norma. Oke, ini benar yusik ya. Kenapa nih saya revisi ya di grup tadi?
Kenapa tadi Yusik saya bilang? Karena di sini dia menegurnya ini secara perorangan, paham Bu? Bukan secara umum ya. Kalau umum misalnya gini. Kalau dia pokwis itu kebiasaan Bu ya, kebiasaan. Yang mengikat. Jadi kalau yang negur itu biasanya semua individu menegur. Tapi kalau Yusik ini biasanya perorangan, satu individu aja. Paham Bu? Paham ya? Jadi ini kita ganti ya, kita ganti ini karena yang negurnya ini cuman satu orang perorangan, teman lain yang menegurnya, maka ini kita ganti Yusik ya. Yusik. Salah nih ya. Oke, bisa dipahami Bu? Bisa. Oke ya, kita ganti ya Yusik ya, Yusik. Kita ganti itu Yusik ya, Yusik. Oke, bisa dipahami Bu ya? Aman ya? Oke. Lanjut kita ke soal tar ya, baru masuk tadi. Yang baru masuk. Tar dulu baru masuk. Banyak. Oke. 17 Januari jam 9 malam lewat 45 menit. Nah, yang baru masuk saya jelaskan lagi ini ya, saya ulang lagi. Yang mengenai Yusik dan Pokways sama Mores ada custom. Ya, aturan normanya di sini adalah Yusik itu dia tidak mengikat ya. Dia tidak mengikat. Contohnya hanya pada makan menggunakan pakaian yang inilah. Langsung aja kemari coba biar supaya masih banyak masuk, tambah dulu ya. Iya. Sabar ya, masih banyak yang masuk. Yusik itu sembarangan orangnya itu Pak, nggak pakai. Iya benar-benar. Ya. Ini contohnya di sini ya. Yusik itu dia menegurnya ya, menegurnya itu dia hanya perorangan ya, perorangan. Dia tidak mengikat seperti halnya Pokways. Kalau Pokways itu menegur itu semua akan menegur kalau Pokways. Tapi kalau Yusik hanya satu orang aja sembarangan dia menegurnya. Oke. Contohnya nomor 25 ini ya, nomor 1 nih. Teguran penyimpangan ya. Contohnya adalah berjabat tangan ketika berpisah atau mendahulukan orang usia lanjut. Pada saat di bus, kalau kita ada usia lanjut, kita duduk, ada di sebelah kita orang usia lanjut duduk, berdiri. Masa kita itu duduk aja? Enggak. Orang lain akan melihat kita kan? Ya. Semuanya akan melihat kita. Itu artinya semua bahwasannya kebiasaan yang baik itu harus terapkan, maka itu namanya Pokways. Oke, contohnya seperti itu ya. Kalau Yusik dia hanya sembarangan atau maksudnya gini, hanya satu orang yang negur. Kayak tadi bersendawa, yang lain nggak negur, tapi yang satu orang ini nggak sopan karena mungkin diajarkan orang tuanya, paham Pak? Ya. Jadi kebiasaan itu Pokways mengikat, kalau yang Yusik tidak mengikat, makanya ini mengikat. Ya, kalau ini mengikat orang tua usia lanjut merupakan itu dihormatin atau diberi jalan namanya Pokways, paham Pak? Paham. Oke. Sedangkan di sini bersendawa hanya perorangan yang menegur, maka itu Yusik. Salah nih ya Pokways ya, jawabannya Yusik. Oke, bisa dipahamin ya? Bisa. Nah, ya aman ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Masih banyak yang masuk di menit akhir. Oke, soal berikutnya. Ya ini pelanggaran HAM ya. Pelanggaran HAM. Ya, pelanggaran HAM itu ya ada pelanggaran HAM ringan, ada pelanggaran HAM berat. Ya. Kalau pelanggaran HAM ringan, ya pelanggaran HAM ringan itu cuman gini aja lah. Pelanggaran HAM berat itu sistematis, biasanya pembunuhan atau pemusnahan atau pengusiran secara besar-besaran. Paham, Pak, Bu? Iya. Yang lainnya ringan ya. Kalau dia pembunuhan, pemusnahan, dan pengusiran secara benar-benaran itu pelanggaran HAM berat. Contohnya pengusiran Rohingya dari tanahnya itu namanya pelanggaran HAM berat. Pemusnahan rakyat yang berpengaruh di pada saat G30 SPKI itu namanya pelanggaran HAM berat. Oke. Jadi pembunuhan itu yang secara sistematis ya terencana itu pelanggaran HAM berat. Berbagai kasus pelanggaran HAM pernah terjadi di Indonesia. Dari peristiwa yang paling menonjol yaitu peristiwa G30 SPKI 1965 hingga sekarang. Ditinjau dari sudut pandang pelanggaran HAM, kasus peristiwa Timur merupakan ya, pelanggaran HAM. Kasus peristiwa Timur merupakan peristiwa Timur apa tuh? Yang tahun 76 tuh ya Pak. Timur 76. Ya. Yang ingin merdeka bukan? Waktu Pak Iya, tapi Kejora apa itu Pak? Iya, mau merdeka betul, Bintang Kejora benar.
Ya, Kejuaraan ini apa? namanya pelanggaran HAM Berat. berat. Ya, karena sama kayak di Papua itu yang pembunuhan yang dibunuh kan, banyak apa namanya TNI dibunuh kan, Ya. ya kan? Atau yang kemarin tuh pegawai Telkomsel dibunuh kan, yang selamat satu KKB. orang. Nah, itu namanya KKB pelanggaran itu. HAM berat karena pembunuhan itu biasanya HAM berat. HAM berat. Secara Sistematis. sistematik. Ya, jadi jawaban yang mana? Apa? Yang Apa? iya, A ya? Ah, kelihatannya itu Secara sistematis. sistematis. Bisa dipahamin ya. Ingat aja pelanggaran HAM berat itu pembunuhan, pengusiran besar-besaran penduduk, sama pemusnahan manusia, ngerti Bu? iya Pak. Yang lainnya HAM ringan gitu aja. Kita nggak usah perlu hafal semua ya. Hafalnya satu aja. HAM berat itu bunuh-bunuh, menghilangkan nyawa manusia, Pengungsian, mencuri aktivis, Trisakti peristiwanya kan. Oke. Nanti ada soalnya. Oke. Yang ini udah kemarin. Kemarin ini adalah seorang pemimpin sebuah perusahaan langsung mencoret nama seseorang. Ini soal baru ya. Langsung mencoret Bagaimana nama. memuncul? Nah, itu. Ya, saya ulang ini. Seorang pemimpin sebuah perusahaan langsung mencoret nama seseorang dari daftar calon pelamar pekerjaan. Begitu melihat fotonya, bahwasannya dagu menonjol, terlihat lekuk-lekuknya, ini perangainya keras, sulit diatur. Berarti namanya apa? Stereotip. Stereotip ya. Ya. Melabelkan dagu Label. menonjol itu sifatnya keras, ya kan? Ya. Ya. Melabelkan dagu menonjol, perangainya keras, sulit diatur. Jawabannya adalah stereotip. Bisa dipahami, Bu? Ya, bisa. Saya mencapkan ya. Kemarin adalah stereotip adalah melabelkan, etnosentris adalah meninggikan suku, merendahkan suku, ya. Diskriminasi, membatasi hak, rasisme, membuli fisik. Oke, Bu? Iya Pak. Lanjut kita ke soal berikutnya. Nih ya. Oke. Soalnya ini adalah upaya pemajuan HAM di Indonesia dilakukan dalam berbagai bidang, yaitu produk hukum, lembaga negara, dan lembaga masyarakat. Berikut ini yang termasuk lembaga independen yang melakukan perlindungan terhadap pelanggaran HAM. Ingat, independen ya. Independen artinya tidak dibuat oleh Pemerintah. Ya. Artinya dia bebas, tidak bisa dicampur tangani oleh pemerintah. Lembaga negaranya dia bersifat independen. Maksudnya lembaga negara dibuat pemerintah tapi sifatnya independen. Misalnya KPK, Pak. Ya. KPK itu lembaga independen. Yang dibuat pemerintah tapi independen, bebas ya, tidak terikat. Maksudnya gitu ya. Dan dibuat oleh masyarakat, lembaga swadaya masyarakat. Ada dua yang tanyakan, lembaga mana yang tidak terikat ini, yang independen, ya, yang perlindungan terhadap HAM. Kalau lembaga negara ini ada lembaga negara ya, ada 3, Komisi Hak Asasi, Perlindungan HAM, Perlindungan Anak, Komisi Nasional Perempuan. Yang ini Kontras, Lembaga Bantuan Hukum, sama LSM. Yang mana yang HAM? Yang HAM itu adalah yang satu ya, Komnas HAM langsung kan? Ya. Komnas HAM dan Komisi Orang Hilang. Komnas HAM itu lembaga negara yang bersifat independen. Kontras itu lembaga masyarakat yang bersifat independen. Jadi jawabannya adalah yang Komnas HAM sama Kontras. Kontras dengan Komnas HAM. Paham, Bu? Iya Pak. Iya, jawabannya dia. Oke, itu ya. Lembaga-lembaganya. Pak, Ulum kurang paham ini Pak. Tidak ikut campur pemerintah, tapi yang membuat pemerintah ya Pak ya. Iya, Komnas HAM itu yang seperti KPK. Lembaga independen itu seperti KPK. Ya. KPK itu dibuat pemerintah tapi dia bebas. Padahal realitanya enggak gitu. Maksudnya gini. Saya ulangin yang lain. Oke. Upaya pemajuan HAM di Indonesia dilakukan dalam berbagai bidang, yaitu produk hukum, lembaga negara, dan lembaga swadaya masyarakat. Ada 2 lembaga HAM ini, ada dibuat oleh pemerintah, ada dibuat oleh masyarakat. Ya. Lembaganya ada 2, yang dibuat oleh lembaga pemerintah sama lembaga masyarakat. Itu paham, Bu ya? Lembaga pemerintah yang dibuat berikut ini, lembaga yang dibentuk oleh pemerintah ada 3 nih, Bu. Ada nggak Bu sini, Bu? Ada. Ya, yang dibuat oleh masyarakat ada 3 juga. Sudah. Ya, oke. Kita cari yang independen. Komisi Nasional Komnas HAM itu adalah
lembaga yang dibuat pemerintah yang independen. Sama seperti kontras. Lembaga orang hilang dan tindak kekerasan itu namanya lembaga independen yang dibuat oleh pemerintah, namanya pemerintah masyarakat, namanya kontras. Kalau yang pemerintah namanya Komnas HAM yang bersifat independen. Apa arti independen? Bebas. Bebas Berdiri menentukan sendiri ya, sikap, berdiri sendiri, mandiri. Paham, Bu? Ya, Jadi Pak. jawabannya ini D. Ngerti, Bu? Kontras itu pemerintah atau masyarakat, Pak? Ini, Bu, masyarakat. Masyarakat. Iya. Kontras LBH. Oke, LSC. aman? Berarti yang pemerintah ada 3 apa saja tadi? Ada 3 HAM. 3 Komnas HAM, KNPA, KN apa lagi nih? Ini yang bersifat independen, yang berhubungan langsung dengan HAM, Pak. Nah, Komisi Nasional Perlindungan Anak. langsung berhubungan dengan HAM. Ya. KPA. Kalau yang B itu gimana, Pak? Yang B, Pak. Komnas Komisi KPAI. Perlindungan Anak Iya, Indonesia. KPAI ya. Iya, Dan Pak. untuk kontras. Kalau Komnas HAM itu kan, Pak, mengacu kepada nasional. Berarti dia nanti Komnas HAM itu, Pak, sama seperti KPK, Pak. KPK itu lembaga negara yang dibentuk pemerintah tapi sifatnya independen. Ya. KPK lagi apa tuh ya? Lagi lembaga-lembaga independen pemerintah. Komnas HAM ini kan tanya bersifat independen ya. Bersifat independen. Pak, lembaga swadaya masyarakat yang independen. Kontras. Berikut ini yang termasuk lembaga independen, Pak, bukan lembaga masyarakat. Ini titik, Pak, titiknya. Maksudnya pemerintah nggak bisa mengintervensi gitu ya, Pak ya? Iya. Berarti intinya soal itu, baik yang dibuat masyarakat maupun pemerintah, tapi yang independen, yang berkaitan dengan HAM, gitu kan, Pak? Iya, benar. Nah, itu loh, Pak. Itu maksudnya yang langsung berkaitan dengan HAM. Yang langsung berkaitan dengan HAM, hak asasi manusia. Kalau ini kan kalau KPAI kan Komisi Perlindungan Anak, ya kan? Dia lah tidak hanya anak aja kan, Pak? Iya kan, Pak? Iya. Pak. Tapi yang buat, Pak, KPAI. Pemerintah yang buat, Pak. Itu Gini maksudnya gini loh, Pak. Ada terbagi itu. Kan ini yang berhubungan dengan HAM, Pak. Maksudnya gini loh, HAM itu kan banyak jenis. Tapi kalau jawab KPAI, itu kan cuma dibatasi anak. Betul. Iya. Iya kan? Betul. Nah, kalau yang anti kekerasan terhadap perempuan, hanya perempuan yang dibatasinnya. Kalau lembaga bantuan hukum, ya bantuan hukumnya. Payung hukum. Lembaga swadaya masyarakat, ini LSM-nya. Tapi kalau dia HAM, tadinya saya bilang HAM itu hak asasi manusia, oke? Yang lembaga ini adalah lembaga independen yang diminta dari pemerintah sama dari masyarakat. Jadi dua-duanya masuk. Teorinya saya bikin nih, bener lah. Oke lah, yang tinggal yang mana jawaban independen saya bilang tadi ya. Komisi yang independen itu Komnas HAM ya, Komnas HAM. Coba cek dulu lah. Saya salah pulang kan, enak pulang nih. Komnas HAM sama yang namanya Kontras, tahu saya itu yang independen. Kontras. Iya. Iya, Pak, saya juga Iya, browsing. betul, Pak, betul, Pak. Coba cari dulu, kita soalnya baca dulu, coba cari dulu break. Nah, apa namanya lembaga negara independen, coba cari dulu. Saya pahamnya KPK, Komnas HAM saya biasanya itu. KPU adalah KPU, itu bebas tuh. Lembaga negara yang independen coba. Perlindungan terhadap pelanggaran HAM. Komnas HAM, KPK, KPI, Oh, ada KPI ya? Komisi Yudisia. Berarti ada KPI kan? Ada. Ada. KPI, oke. Berarti independen juga nih, independen. Oke, Pak. Yang kita baca di apa nih? Independen? Yang HAM aja, yang HAM. Kalau yang HAM, Komnas HAM. Komnas HAM.
Komnas HAM jelas itu independen. Komnas HAM. Lagi Bu? Komnas Perlindungan Anak Indonesia, KPAI. KPAI. Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Lagi. Kontras, ada kontras? Kontras. Ada kontras untuk Ada. ada kontras? Orang hilang. Enggak ada. Ada kontras, Bu? Komnas Perempuan. Yang itu kan pemerintah. Kalau swadaya masyarakat kontras independen enggak? Independen. Kontras Nah, ada. Kontras kan independen, ada kontras. Nah, ini emang soalnya nih berikut ini yang termasuk lembaga Komisi Nasional. harusnya dibilangnya gini, lembaga independen pemerintah. Jadi paham Bu ya? Ya. Ini rancu yang di situ emang. Berikut ini yang termasuk lembaga. Iya, di sini ada KPAI. Ya. Iya, ada KPAI ini, ada KPAI benar. Komnas HAM, KPAI, kontras. Ini perempuan kan, yang perempuan juga. Lembaga semua ini berarti independen ya kan? Iya. Ya. Nah, pertanyaan di sini kan kita harusnya upaya pemajuan HAM dilakukan berbagai produk hukum, lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat. Titik kan? Berikut ini yang termasuk lembaga independen masyarakat. Kan enak Bu, kan? Iya. Iya kan? Jawabannya kontras sama satulah ini kan gitu. Lembaga independen pemerintah kan enak jawabannya. Komnas HAM sama KPAI. KPAI. Jawabannya Itu ini kan? ada LSM Iya. itu Pak di situ. Itu yang C, Pak, berarti ya. Ada Iya, dua. kalau misalnya pemerintah yang C kan? Iya, yang C. Iya. Tapi kayaknya ada pemerintah, soalnya di situnya ada pemerintah, masyarakat. Ada Ini- LSM, lembaga Kayaknya- swadaya masyarakat itu ada itu. Ini Iya, masuk- itu lembaga Iya, swadaya benar. masyarakat. Saya maksud ini berikut ini yang HAM. termasuk lembaga independen yang melakukan perlindungan terhadap pelanggaran HAM. Lembaga independen buatan siapa? Kan itu maksudnya kan sekarang kan? Iya. Dibentuk pemerintah apa swadaya masyarakat? Iya kan Bu? Itu sebelumnya ada LSM juga itu Pak. Mana Pak? Dari lembaga ini ya, swadaya lembaga swadaya masyarakat. masyarakat kan? Ya itu LSM. Iya benar. Maksud saya gini loh Pak, pahami dulu apa yang diminta. Berikut ini yang termasuk lembaga independen yang melakukan perlindungan terhadap pelanggaran HAM. Yang berkaitan dengan HAM, intinya. Bukan, gini, atau dia diperjelas soal di sini ya. Ini maaf ya. Ini harusnya diperjelas. Lembaga independen buatan siapa? Buatan pemerintah apa buatan LSM? Ya kan? Nah, ya. Swadaya masyarakat atau Iya, Pemerintah. Bapak di sini Pak baca ini bacanya Bapak nggak utuh. Upaya pemajuan HAM di Indonesia dilakukan dalam berbagai bidang, yaitu produk hukum, lembaga negara, Lembaga negara. dan lembaga swadaya masyarakat. Titik. Nah, itu ada dua. Ada Lembaga- dua Lembaga Berikut negara dan ini lembaga swadaya yang termasuk masyarakat. lembaga independen yang melakukan perlindungan terhadap pelanggaran HAM. Ini lembaga yang mana? Yang pemerintah, masyarakat, ya kan? Lembaga negara dan lembaga swadaya masyarakat. Dua-duanya mungkin itu, Pak. Ya, Dua-duanya kalau masuk, dua-duanya Pak. jawab. Kalau Iya. mengacu ke soalnya itu Pak, dua-duanya negara Dua-duanya sama masuk. masyarakat Pak. Iya, benar. Berarti jawabannya kalau nggak B, ya D. Ya kan? D itu berarti cuma pemerintah saja ya, Pak, ya? Enggak lah, Bu. Masyarakat lah, Bu, yang D. Kontras termasuk Masyarakat. Ini loh, swadaya. masyarakat. Kontras, ya benar. Kontras Swadaya. HAM juga termasuk. Komnas HAM, pemerintah. KPAI juga masuk pemerintah. Ini kalau gini aja lah. Kalau dia minta urutan lembaga negara dan lembaga B. masyarakat, maka jawabannya B. B. Iya. Paham? Ya. Iya kan? Negara, ya betul. Kalau dia minta Negara, urutan, kemudian masyarakat. kalau dia minta urutan jawabannya B, ya kan? Ya betul. Kalau dia mintanya lembaga negara dan lembaga masyarakat. Kalau Jawabannya lembaga B. masyarakat dan Kalau lembaga masyarakat negara dan baru- negara jawabannya D. Iya. Jangan terbalik, Pak. Jangan terbalik, betul nih. Ini nih minta kalau dia minta urutan lembaga negara dan lembaga masyarakat, maka yang B jawabannya. Oke, Bu, aman? Ya, Ya, Pak. Aman ya? KPAI berarti lembaga negara Pak. Ya, ini Ya. Pak, lembaga negara nih, Pak. Di sini, ha. KPAI lembaga negara. Iya, KPAI. KPI negara perlindungan Oke. anti kekerasan berat. Aman? Aman, Pak. Mantap. Ya, Pak. Tunggu bentar Pak, Kalau diminta KPAI lembaga lembaga negara dan lembaga masyarakat, maka jawabannya B. Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini kan? Ya, Ya. KPAI. KPAI kan?
Ya. KPAI, Komisi Perlindungan Anak. Ini Komisi Nasional Perlindungan Anak. Cari dulu coba, Komisi Perlindungan Anak. Indonesia. Indonesia KPAI. Ini Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia. Ya betul, ini dia ini nih. KNPA. Komisi Nasional. Iya betul ini betul. Masuk. Ya betul jawabannya kalau misalnya minta urutan, jawabannya adalah yang B. B. Negara dengan masyarakat. Masyarakat. Kalau dimintanya hanya negara, maka jawabannya yang C. Paham? Ya, Paham. Ya. Ngerti ya? Ya, Ngerti, Pak. Kalau diminta masyarakat dan negara, jawabannya D, ya kan? Ya, Komnas Ya. dan Komnas HAM. Berarti harus hafal lembaga-lembaga HAM ya, Pak? Iya, yang dari pemerintah dan masyarakat. Lembaga-lembaga HAM berserta urutannya yang diminta, Bu. Bentar dulu ya. Ini namanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Yang satu Komisi Nasional Perlindungan Anak. Nah, itu bedanya di mana ya? Nasional. Bentar ya, pahamin dulu, sabar dulu nih soalnya ya. Lembaga Independen Negara KPAI, betul emang ya benar. Komnas Bang Bul, mana Bang Bul udah jawab tadi? Soal jangan lama-lama buat soal. Oke ya nih. Ya, kita tinggal aja lah. Tinggal yang apa juga. Ya Pak, lanjut Pak. PAI KPAI itu apa, Bu? Itu ini saya maksud saya gini. nggak ada nasionalnya Pak KPAI. Ah, itu lembaga yang mana KPAI? Makanya saya bilang tadi kalau saya jawabannya yang tadi D saya bilang. Kenapa? Karena KPAI ini kan Komisi Nasional KNPA nih berarti kan. KNPA. Apakah sama dengan KPAI? Menurut saya Nggak itu. sama. Kalau KPAI itu masyarakat kayaknya. Perlindungan Anak Indonesia. Nggak ada nasionalnya Pak. Ini berarti kan Komisi Nasional Perlindungan Anak, Komnas PA kan berarti kan? Ya. Iya kan? Yang itu berarti ya. Iya kan Komnas PA kan berarti kan? KNPA. Ini Komisi Nasional Perlindungan Anak namanya Komnas PA kan? Iya, Pak. Nah, Beda singkatannya dengan itu. KPAI berarti. Komnas Iya, iya, PA itu mau saya Komnas PA. Ada satu lagi di bawahnya. Nah, jadi nggak ada di sini yang Komnas PA tadi. Yang ada hanya Kontras sama Komnas HAM. Makanya saya jawab yang D. Yang independen. Ini sama itu. Yang ini bukan. Yang ini nih ya. KPAI itu bukan. Nah, saya nggak masuk di sini. Dia nggak masuk di sini. Ngerti, Bu? Iya. Jadi lembaga yang dibuat oleh masyarakat. Makanya saya bukan masuk lembaga-lembaga HAM yang KPAI itu. Saya ulangin ya. KPAI bukan termasuk lembaga HAM, yang ada Komnas PA, beda. Mau saya paham, Bu? Maksud saya? Iya, Pak. Iya, Pak. Makanya saya jawab ini KPAI salah. Kenapa? Dia bukan masuk lembaga HAM yang di sini. Tidak Karena saya jawab termasuk. yang D. Semuanya masuk, ya kan? Iya. Dua-duanya masuk. Oh, maksudnya gitu Masyarakat. berarti ya, Pak. KPAI itu nggak masuk, ngerti, Bu? KPAI itu nggak Iya. masuk. Jawabannya tinggal yang A dengan yang D, ngerti? Iya, Pak. Kalau Yang berkaitan dengan HAM. Anak masih ada. Hanya masih Yang A ini pemerintah, ya kan? Iya. Pemerintah keduanya yang diminta Dua-duanya pemerintah ya, Pak. lembaga negara dan lembaga masyarakat. Maka saya jawab yang D. Oke? Iya. Udah aman ya? Kontras. Aman, Ya? Pak. Tidak lanjut ya. Soalnya nggak usah debat panjang. Payah nanti kita panjang. Oke, ini kita jawab dulu. Rambu Solo Toraja, folkways apa kostum? Kostum, Pak. Ada. Menghormati orang yang lebih tua. Folkways. Folkways. Mendahulukan orang usia lanjut. Folkways. Bersendawa. Yusik. Dilarang membunuh. More. Nah, ini sulit menghafalkannya, Pak, saya. Oke, saya ulangin yang tadi yang baru masuk. Menghafalkan gini, Bu. Kalau dia Yusik itu, Bu, ibu nggak terikat. Ya. Ibu ditegur oleh satu orang aja. Misalnya, ibu makan dengan berdiri. Yang negur ibu itu satu orang misalnya. Kawan ibu, makan berdiri nggak sopan. Tapi misalnya yang negur banyak orang, semua mata ke ibu, itu namanya folkways. Misalkan ada ibu hamil di bus, di sebelah ibu berdirinya.
Nah, ibu nggak ngasih tempat duduk, padahal ibu masih muda. Semua mata tertuju pada ibu. Itu namanya plot twist. Paham? Ya, paham. Ngerti maksud saya, Bu? Ngerti. Ya, Pak. Ya, Pak. Kalau mores-mores itu dilarang berzina, dilarang membunuh. Paham? Berat-berat gitu ya, Pak. Ya. Pelanggaran berat, betul. Kalau kostum itu adat istiadat, paham? Iya, Pak. Kalau bersendawa, yang negur kan kawan kita, nggak sopan, iya kan? Ya, you say. Yang lain biasa aja, kan gitu, ketawa-ketawa. Tapi kalau misalnya ibu ada orang tua yang pincang di bus atau di itu, ibu tidak ngasih tempat duduknya, semua mata akan menyalahkan ibu, ya kan? Iya. Itu namanya Oke. Oke, paham ya? Ya, Pak. Nah, jadi jawabannya adalah diminta apa? Contoh penerapan kostum. Adat. Itu adat. Adat. Nah, paham? Aman ya? Paham, Pak. Paham, Pak. Lanjut. Ya, jadi soalnya banyak. Oke nih. Contoh pelanggaran HAM ya. Kalau nggak HAM, kok normal ya. Gampang lah ini PPKN ini. Nggak ada pusingnya. Kasus pelanggaran HAM digolongkan dalam pelanggaran HAM berat dan ringan. Ingat, HAM berat tadi apa, Bu? Pemusnahan manusia, pembunuhan, besar-besaran, Pengusiran besar-besaran. secara sistematis dan terencana. Oke? Secara sistematis. Oke. Akhir-akhir ini Komnas HAM sedang berusaha mengungkap kembali kasus peristiwa Panai yang terjadi di Provinsi Papua di bulan Desember tahun 2014. Panai adalah peristiwa pembunuhan. Setujukah Anda ini HAM berat? Setuju. Setuju. Kalau pelanggaran HAM berat berarti setuju. Carilah jawaban setuju, tinggal yang mana? A. Cari aja. Pak. Iya, kejahatan ke manusia. Kemanusiaan. Paham? Paham. Aman. Pak mau bertanya, Pak. Ya, silakan, Bu. Pak, kalau HAM berat itu mencuri itu HAM berat juga? Tidak. Ringan. Pembunuhan. Pemusnahan manusia. Genosida. Pengusiran besar-besaran, Rohingya. Saya tulis ya. Iya, Pak. Catat, Bu ya. Catat ya. Prok jadi apa? Yang pertama, genosida. Apa genosida? Pemusnahan manusia secara besar-besaran. Paham, Bu? Paham. Dibunuh. Musnahan etnis. Tembak-tembakin. Nah, genosida tuh. Itu sama dengan Rohingya kan? Ya. Sudah dibunuh, habis itu diusir. Pengusiran besar-besaran. Sama lah genosida tuh. Pengusiran penduduk besar-besaran. Skala besar. Rohingya juga ini. Terstruktur. Iya, secara sistematis ya. Sistematis. Dan terencana. Yang ketiga, pembunuhan terencana. Yang keempat, penculikan aktivis. Penculikan kalau nggak pulang mati namanya, Bu ya. Trisakti, Munir. Iya kan, Bu? Iya. Kalau diculik aktivis nggak pulang lagi, namanya mati kan? Ya. Nggak jelas namanya itu namanya Dihilangkan. pelanggaran penggelap, namanya pelanggaran HAM berat ya. Genosida, pengusiran penduduk skala besar, pembunuhan, penghilangan nyawa aktivis. Oke, peristiwa Trisakti gitu. Oke, aman, Bu? Munir. Ya. Munir, Sarina, Wiji Tukul. Ya, yang baru-baru ini Wiji Tukul yang istrinya meninggal kan? Atau yang sekarang Wiji Tukul tahun berapa Wiji Tukul? Yang dihilangkan nyawanya tuh Wiji Tukul, ya. Banyak kasus berat tapi tidak bisa diungkap. Kenapa? Karena yang emang susah itu ya. Susah. Kadang-kadang seperti itu ya. Itu ya Pak, wartawan itu kan ada dulu. Iya, emang susah, Bu. Zamannya sekarang nih yang seperti ini. Yang kemarin yang mama ada PNS mati kemarin, ingat, Bu, yang dibakar. Iya. Berita yang Di kepala. Semarang itu, Pak. Iya, yang mati dibakar tuh, yang motornya dia masih ada. Itu kan jelas terencana kan? Iya. Ya, itu namanya pelanggaran HAM. Tapi apakah diungkap? Ya tidak, Bu. Nggak mungkin diungkap. Tetap HAM ya, Pak ya. Freddy Sambo. Ya maaf, benar, FS. Tengoklah besok. Mana ada sidang-sidang itu, sidang-sidang hasilnya kan nggak enak. Ada. Tengok aja lah besok kita hasil tuntutannya. Pasti nggak enak. Udahlah, itu aja lah. Oke, aman? Aman.
Ya. Jadi kalau rakyat Lanjut. biasa nih matur itu aja lah, ikut aja lah, manut-manut. Lanjut Bu ya. Lanjut, Pak. Kita jawab ini dulu. Ini berarti pelanggaran HAM berat. Karena peristiwa Panai itu adalah peristiwa pembunuhan. Pembunuhan termasuk pelanggaran HAM berat. Carilah Bu, setuju atau tidak setuju. Setuju ya? Setuju. Jawabannya A, mengandung unsur kejahatan Kemanusiaan. Paham? Paham. Pak. Gampang ya. Ini yang saya bilang norma. Ibu Karmila dan Ibu Ani berbicara di depan ruang kelas. Tiba-tiba datang seorang murid melintas tepat di tengah dua orang guru yang sedang berdiri dan saling berbicara. Ibu Ami kemudian memanggil anak tersebut dan menasihatinya. Nasihat tersebut diberikan karena perilaku anak tidak sesuai dengan norma sopan. Ya kan, Bu? Tidak sopan. Ya. Tidak Nggak sopan. sopan. Iya. Maksudnya paham ya? Paham. Bonus sini soalnya ini. Iya, ini soalnya gampang sekali ya. Ya, nggak sopan ya, Ya. nggak sopan. Kalau nggak sopan namanya norma kesopanan. Oke? Kesopanan. Kalau misalnya dia mencuri Harusnya dapatkan permisi dulu. sanksi hukum. Norma hukum. Norma hukum. Itu aja. Kalau dia atau lagi main korupsi, ditangkap, Hukum. penjara, hukum. Hukum. Kalau dia ditilang, hukum. Hukum, Pak. Ngerti? Ngerti. Kalau Pak. mana Pak? Kalau kesusilaan Pak? Kalau kesusilaan ini tata krama, sopan santun, ya. Misalnya ibu tidak ada orang kesusahan, tetangga ibu, udahlah ada musibah dia musibah meninggal atau musibah kecelakaan, ibu nggak jengokin, itu ibu melanggar norma apa? Susila. Kesusilaan, Pak. Hati ibu di mana? Gitu. Ya, Punya. paham? Ya. Ngerti, Bapak Ibu? Ya. Tata krama ya namanya sopan santun. Ngerti, Pak. Kalau norma agama gimana lagi? Agama. Curi. Gampang, tidak melaksanakan sholat. Tidak melaksanakan Iya sholat. itu. Melaksanakan ibadah. Membunuh, berzina, mencuri, ya kan? Mencuri hukum juga Iya, ya, Pak. Ya, Pak. bisa masuk agama, bisa masuk hukum. Kan gini, kalau kita misalnya berzina ada orang masuk penjara, hukum jadinya, paham? Ya. Iya, Pak. Tapi kalau berzina diselesaikan secara kekeluargaan itu namanya agama kan? Itu kan. Ya. Di Aceh Atau itu kan, yang seperti di Aceh, Pak. iya, di Aceh itu norma agama, bukan norma hukum. Heeh. Hukum Yang syariat dicambuk. agama dipakainya, ya kan? Minuman keras. Salam. Kalau dia dihukum, Parigi dia. kalau dia misalnya gini, ibu misalnya nih, si A berzina, kemudian ada sanksi Dicambuk. hukum, sanksi itu hukum, ngerti Bu? Ya. Maksudnya paham ya? Ada sanksi dan Paham. hukum, oke? Tapi cuman Lanjut. A berzina, perbuatannya termasuk norma agama, iya kan? Ya. Tapi kalau berzina dihukum, termasuk norma hukum. Hukum. Jangan dibawa lagi. Paham Bu? Paham. Allah. Paham, Pak. Ya, aman ya, ada paham lah. Lanjut kita. Biasa yang masuk itu yang ini, kalau nggak hukum sering masuk hukum sih, biasanya hukum. Ini masuk pula kesopanan. Berarti besok bisa ke susilaan, bisa agama. Yang ini jarang masuk, yang masuk sopan hukum biasanya saya lihat. Tapi ini masuk udah kesopanan berarti bisa ke atas. Susilaan dan agama. Itu aja Karena cara ini nilai. soalnya press lagi ya, Pak. Iya, soal pres itu, Bu. Konsepnya ini loh, Bu. Ini konsepnya. Ini namanya konsep. Berarti bisa 4 soal kan, Bu, dibuat? Iya. Kalau kemarin-kemarin tanya hukum, sekarang sopan. Sama nggak, Bu, konsepnya? Sama kan? Tetap norma, tapi Iya, tidak. benar. Kalau besok kesopanan, hari ini kesopanan, bisa jadi besok kesusilaan, ya kan? Bisa jadi besok ke agama, bisa kan, Bu? Ya. Iya. Pokoknya kita udah paham konsepnya, paham? Paham. Oke, lanjut kita ke... Pak Amir mau tanya Pak. Silakan Pak. Kalau kesusilaan dengan kesopanan kan sama-sama takrama sopan santun Pak ya. Mungkin kalau kesusilaan itu lebih ke hati nurani gitu Pak. Iya benar, kelebihan hati nurani, perasaan kita. Tapi sama sopan santun. Tapi Iya, hampir sama sih, benar.
Oke, siap. Tapi ini dalam kehidupan ya memang tidak ketertiban kalau sopan itu. Tapi kalau misalnya susila ini hatinya bermain. Ada membantu, Pak. Biasanya kegiatannya membantu. Membantu orang yang sedang kesusahan. Sosial itu ya kalau sosial. Ya, benar. Sosial. Tolong menolong, hatinya yang bermain. Oke? Pornografi, Iya. Pak. Apa, Pak? Pornografi. Tapi Susila. masuk ke agama. 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 Agama itu. Bentar Bisa jadi dulu. susila. Pornografi. Nah. Bukan Normal. asusila. Kalau Susila. ketangkap ya hukum, kalau enggak ya susila. Kesopanan. Termasuk Malah semua. pornografi ini Agama. melakukan perbuatan zinanya apa? Membuat videonya kan? Zinanya agama. Susila. Tapi nanti pada saat soal tuh jelas kan, Pak? Jelas Ayo, lah, Bu. tinggal Ini soal, jelas. iya. Jelas. Tinggal ketambahan kata-katanya itu. Iya. Iya, saya rasa ini nggak masalah lah ini. Iya. Oh, misalnya coba pornografi loh itu, Mas. Ini buat video, menyebarkan videonya Atau apa pelakunya, apa ininya, apa namanya? pelaku. Perbuatannya. Perbuatannya. Nah, itu kita nggak tahu kan yang mana. Pornografi sebagai mana misalnya? Menyebarkan video. Menyebarkan video. Silaan. Silaan. Kesusilaan bener lah, kesusilaan. Silaan. Menyebarkan video kesusilaan. Di mana hati nuraninya kan gitu. Iya, Pak. Iya, iya. Tapi yang Kalau dihukum, kalau jadi dihukum norma menyebarkan hukum video dihukum 5 tahun. Hukum lah jadinya. Iya. Iya kan? Tergantung soalnya itu Soal. tambahnya apa gitu ya. Pak, Iya ya. benar. Penjelasan yang melengkapinya itu. Iya. Udah jelas, Pak. Aman ya? Aman. Lanjut kita ini kedudukan fungsi Pancasila. Ya, ada banyak nih ya kedudukan fungsi Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar negara adalah mengatur penyelenggaraan negara, Bapak Ibu ya. Oke. Yang kedua sebagai jiwa bangsa itu adalah tetap hidup. Ya, Pancasila tetap hidup dari lahir, dari lahirnya. Ya silakan Bu apa tuh? Bu Maftakhatul Khairiyah. Silakan Bu. Woi, dengan pencet aja tuh. Oke, kita mute lagi. Pancasila sebagai dasar negara itu adalah mengatur jalannya pemerintahan. Kata kuncinya itu aja. Pancasila sebagai jiwa bangsa itu sudah ada ya. Jiwa bangsa itu adalah sejak bangsa lahir jiwa itu sudah ada ya, jiwanya sudah ada. Namanya Pancasila sebagai jiwa bangsa. Pancasila sebagai kepribadian adalah corak khas bangsa Indonesia. Pancasila sebagai cita-cita tujuan bangsa itu adalah ya, cita-cita tuh. Nah, nih. Untuk sila kelima ya. Kalau cita-cita sila kelima, ya, sila kelima. Adil dan makmur ya, sila kelima. Sila kelima, kalau Pancasila sebagai sumber hukum adalah nih. Ya, mengatur segala hukum di Indonesia ya. Kalau sebagai sumber hukum adalah mengatur segala hukum di Indonesia. Kalau Pancasila sebagai modal pembangunan, arah pembangunan itu dari Pancasila, arahnya ya, arah tolak ukurnya Pancasila, arahnya. Kalau ini ya kata kuncinya ya, kalau sebagai moral itu arahnya. Kalau sebagai perjanjian luhur itu peristiwanya ya, peristiwa PPKI ya, PPKI. Saya kata kunci aja ya, PPKI. Kalau sebagai pembangunan itu arah ya, kerangka. Kalau sebagai sumber hukum mengatur hukum. Sumbernya dari Pancasila, mengatur hukum Indonesia. Kalau dia sebagai tujuan bangsa, sila kelima. Kalau dia kepribadian, ciri khas kita, ciri khas. Kalau sebagai jiwa bangsa, tetap hidup, tetap hidup. Tetap hidup. Sebagai dasar negara, mengatur pemerintahan. Pemerintahan. Inilah kata kuncinya ya. Yang sering masuk adalah sebagai dasar negara, hukum, sama kepribadian bangsa. Yang sering masuk. 3 itu. Saya ulangi. Sebagai dasar negara, mengatur pemerintah. Jiwa bangsa tetap hidup. Sebagai kepribadian ciri khas. Sebagai cita-cita sila kelima. Sebagai sumber hukum, mengatur segala jenis hukum. Sebagai modal pembangunan, bukan moral ya, modal, arah ya, arah, modal ini.
arah tujuan ya, tujuan pembangunan Indonesia sebagai penyanyi luhur adalah PPKI ya, PPKI ya, peristiwa PPKI. Bisa dipahami, Pak? Pak, tolong ulangi, Pak. Catat dulu, Pak. Soalnya cuaca kurang bersahabat di Padang hujan, Pak. Jadi tolong ulangi ya, Pak ya. Oke. Agak kurang jelas. Makasih, Pak. Saya ulangin ya. Pancasila sebagai dasar negara itu mengatur pemerintahan ya. Pancasila sebagai jiwa bangsa itu tetap hidup ya dalam jiwa Pancasila ya. Tetap hidup ya, tetap hidup jiwanya itu, tetap hidup Pancasila di hatinya. Sebagai ciri khas itu adalah sebagai kepribadian adalah ciri khas kita. Tetap seperti Indonesia gitu kan. Mudah senyum itu ciri khas kita tuh. Ya. Percaya pada Tuhan Yang Maha Esa ya. Beradab itu namanya ciri khas kepribadian. Sebagai cita-cita tujuan bangsa adalah sila kelima, membuat masyarakat adil dan makmur. Sebagai sumber hukum adalah mengatur hukum Indonesia. Sebagai modal pembangunan adalah arah tujuan bangsa Indonesia dalam pembangunan. Sebagai perjanjian luhur itu adalah yang telah disepakati pada sidang PPKI. Paham Bapak Ibu? Ya. Disepakati apa tadi, Pak? Dalam bidang disepakati dalam sidang PPKI. Disepakati dalam sidang PPKI. Dalam sidang PPKI itu ada sepakat itu. Itu namanya kalau pembangunan nih, Pak? Modal pembangunan arah kerangka, Bu. Kerangka arahnya. Acuan, tolak ukur. Ya, tolak ukurnya. Apa, Bu? Bukan. Udah? Udah. Oke. Yang masuk 3 aja yang perlu dihafal. Dasar negara, kepribadian, segala sumber hukum. Biasanya itu aja. Tapi yang lain belum tahu masuk. Satu soal ya. Satu soal nih. Oke, bisa dipahamin? Ya, Pak. Lanjut ya. Soalnya adalah Pancasila sebagai dasar negara. Pemerintahan. Penyelenggaraan pemerintahan. Mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Oke, aman? Ya. Saya mau dulu. Sini pun juga udah mendung. Hujan terus, Bu, emang hari ini. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang menyemuk dan berbagai aspek, salah satunya adalah keragaman agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sikap dan perilaku toleransi yang dapat dilakukan, ingat ya, sikap dan perilaku toleransi yang dapat dilakukan oleh guru dalam mengapresiasi perbedaan agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah, ya, sikapnya adalah A. Membiasakan saling menghormati mesti berbeda kepercayaan. Ya udah bener lah. Namanya toleransi. Memberikan pemahaman agama yang ngapain? Menjelaskan pilihan agama, meminta siswa untuk beribadah yang nggak usah lah. Memberikan teladan kepada siswa-siswa untuk menjalankan agama atau kepercayaannya. Teladan ini masing-masing agamanya beda. Berarti sikap mengapresiasi adalah saling menghormati, menghargai. Yang paling bagus jawabannya, oke? Iya. Ini sikap ini toleransi satu soal ya, gampang, Bu. Gitu-gitu aja ya. Oke, ini juga masuk nih. Norma USEC. Ingat yang diminta USEC. Sinamot itu namanya orang Batak punya, namanya custom. Adat. Mengucap terima kasih. Folkways. Ya. Tata krama di Jawa. Custom. Dilarang bersendawa. Usage. Bicara saat makan. Usage. 4 dan 5. Kita kan sering berbicara dalam makan, ya, Bu? Ya, itu usage, tidak mengikat, Bu ya. Tidak apa-apa, dilakukan tidak apa-apa, nggak dilakukan baik, gitu kan, Bu? Paham? Paham lah ya. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya. Ini juga ada. Seorang perempuan tidak boleh menikah dengan seorang pria oleh orang tuanya dengan alasan dari suku tertentu.
yang menurut orang tuanya calon menantu memiliki karakter keras karena berbeda sukunya. Stereotip. Paham? Dari label, ya. Label. Ya, Pak. Pak, yang sekarang ini sering muncul stereotip, kira-kira yang nanti bakalan muncul Februari apa ya, Pak? Mana saya tahu, Bu. Itu. Itu enggak, Bu. Semuanya aja. Kalau Bisa Bapak saya Bapak bikin lima. tebal-tebal, Bu. Pak, ya? Disuruh Biasanya meramal itu. Nggak stereotip dihafalkan itu aja, Bu. Oktober sama Desember itu stereotip semua. Iya. Oke. Kalau dia di bawah Oktober itu diskriminasi sama etno. Prasangka juga. Besok kemungkinan bisa Rasisme. rasisme masih cara cepat menghafal ini loh biar cara cepat menghafal ini, Bu. Udah saya bilang kemarin, Ibu masuk Zoom nggak kemarin? saya enggak. Ya kalau nggak masuk itu yang saya bilang tadi. Kalau nggak masuk Zoom, pastilah susah cara ngapalnya. Saya ulangin ya. Etnosentris. Etno artinya melebihkan sukunya, melecehkan suku lain. Paham, Bu? Paham. Etno itu membanggakan suku dengan melecehkan suku lain. Paham, Bu? Paham, Bapak yang tadi tanya? Ya. Saya tuliskan lagi. Ini melecehkan, meninggikan sukunya. Ada semua itu di di modul itu, meninggikan suku, melecehkan pula, melecehkan suku lain. Melecehkan suku lain. Ibu, contohnya Cinta berlebihan pada sukunya. Iya. Diskriminasi, batasi haknya. Hak, batasi hak. Ya, saya ulangin tadi, batasi hak. Cara cepatnya gini, Bu, ngapalnya, Bu. Diskriminasi, batasi haknya. Stereotip, capkan label. Hafal cuma ini tok loh, Pak. Iya, sama. Labelnya Saya yang ya. hafal cuma ini. Ya, makanya ini kan saya tulis, Bu. Rasisme, bully fisiknya, ejek fisiknya. Ejek fisiknya. Sampai. Prasangka, percaya pada berita yang belum pasti. Percaya pada berita yang belum pasti. Yo kayak ono sembayang kita kan. Belum pasti. Sama seperti sekarang ini, UP diundur, Ibu percaya. Itu namanya prasangka. Karena belum pasti UP diundur, kita percaya. Namanya prasangka. Rasisme, bully fisiknya. Suku A, hidungnya pesek, itu namanya ejek fisik, namanya rasisme. Suku B, kulitnya hitam, itu namanya ejek fisik. Rasisme. Paham, Bu? Ya, Pak. Bully. Labelkan sukunya namanya labelkan sukunya, capkan sukunya dengan sifat tertentu, sifat kasar. Stereotip. Batasi haknya. Misalnya perempuan harus diskriminasi. Nggak boleh sekolah. Diskriminasi. Etnosentris. Tinggikan sukumu dengan menjelekkan suku yang lain. Etno. Paham, Bapak Ibu? Lanjut. Dipahami tuh? Paham. Ulang lagi. Paham, Pak. Paham, Bapak. Ulang lagi. Paham, Pak. Siapa yang minta ulang? Aman. Aman, Pak. Aman. Lanjut. Kemarin sudah. Lanjut, Pak. Karena Nanti diulang di YouTube. Pak, ada berapa soal, Pak? apa, Bu? Berapa soal biasanya? Satu. Oke, Pak. Karena di sini udah mau hujan, Bu, mendung kali, makanya saya bilang ini paham atau enggak? Tadi kedengarannya ulangin kan gitu. Ya maklum lah, Bu, sekarang hujannya nggak nentu, Bu, ya. Pak, soal EPS biasanya berapa soal Pak yang keluar? Kau kemarin nggak ikut jumpa tadi malam? Diacak. Kacau. Oke, yang belum paham bagaimana soalnya, saya sekali lagi saya ulang ini. Ada 120. Ya. Wow. Ibu harus benar minimal 84. lebih kurang 84 lebih. Boleh sama dengan 84 boleh, tapi jangan di bawah 84. Benarnya, Bu, ya.
Benar, soalnya 84 soal, ingat. Bukan nilai. Nanti ini pasti dia bilang, nilainya 84. Bukan, soalnya benar 84. Paham? Paham. Paham, Pak. Oke, sudah. 84 Dari kali 120 soal ini 70%. dibagi, Bu. Yang pertama, itu namanya soal kompetensi kepribadian guru. Ada kan, Bu? Ada. Iya. Kepribadian. Ada berapa kompetensi guru, Bu? 20. 20, Pak. Ada berapa kompetensi kepribadian kita? Ada berapa kompetensi kita? 20. Pak. 4 Kepribadian itu kompetensi. 10 soal. Kompetensi sosial 10. Ya, 10 soal. Catat, Bu. Catatlah ya. Ya, Pak. Nanti Pak, saya nggak tahu, Pak. Suaranya. Sabar, Hamir, sabar. Kompetensi Sabar, Pak. pedagogi. Pedagogi Ya. Saya sabar aja loh, bukan pernah saya marah-marah kali kan. 10. Enak-enak namanya 10. 60. Tadi banyak. 60. Oh, 40 ya, Pak. 50 soal. Makanya digabungkan ini biasanya kita Ya, sebut sini, seperti sini. 60 soal kalau digabungkan. Ngerti? Iya, Pak. Pedagogi Ngerti, Pak. Dapat kompetensi Kompetensi profesional. profesional. Apa arti profesional? Menguasai bidang Bidang keilmuan. studi. Ya. Bidang keilmuan kita itu kan ini kan 120 soal ya. Ya. Diambil 60. Sisanya berapa, Bu? 60. 60. 60, Pak. Ada berapa materi yang harus dipahamin? Matematika, IPA, matematika. Ada berapa, Bu? 5 ya? 5 kan? Ya Lima Allah, kan, ini Bu? sebenarnya yang kita itu sudah ditolong 60 loh ya. Soal kita buat anak-anak setiap hari itu ya. Iya. Tapi itu yang susah ya. Tapi Kan, itu Bu? kadang mengecoh. Tenang aja loh, Bu. Kita kan belajar. Santai aja. Juga. 5. Apa ya, Bu? Karena belajar tadi jadi mudah. MPK. PKN. Matematika, bahasa Indonesia Matematika, MPK. Bagi, Bu. 60 bagi 1, 2, 3, 4, 5. 12. 12. Ya Allah. 12. Jadi tadi Ibu tanya, Pak, soal PPKN ada berapa? Tengoklah sendiri, Bu ya. Pak, matematika 12 soal, Kak, Pak? Iya, kan Iya, kan bagi Gimana yang tahu? Aduh. Udah aku bilang Jawab tadi. deh aja, Sa. Mau tanya lagi. Aduh, gitu nih. Aduh. Sabar, Pak. Pak, matematika 12 soal, Pak. Iya, hitungannya cuma 6. Yang ngitung cuman 6. Yang lain kalau Pak Amir yang bikin itu bisa soal. dibaca. Paham? Paham. Yang manakah soal KPK EPB ini yang Paham. termasuk manakah ini Oh, jika iya. KPK atau EPB? KPK. Ada dikasih gambar. Siswa tidak bisa menentukan kenapa? Karena luasnya nggak ketahuin. Itu namanya soal matematika juga, tapi bentuknya seperti pedagogi atau konsep dasar yang dipahamin. Paham, Bu? Paham. Yang 6 soal ngitung, deret, perbandingan dan lain sebagainya. Makanya saya letak dia sedikit. Kenapa? Kalau matematika di awal pusing duluan, kan gitu. Kejebak waktunya. Paham? Tulis, udah tulis. Udah, Pak. Nanti kalian nanya, Pak, seandainya nanti kalau UPI-nya diundur bulan Juni, kami belajarnya dengan Bapak sampai Juni. Nggak mungkin tuh diundur. Apakah sampai Juni juga, Pak? Apa boleh sampai bilang. Februari? kan tadi saya bilang, Pertanyaannya sama, Ibu. jangan berprasangka dulu, ya kan? Kan Ya. seandainya, Pak ya. Saya jelaskan lah, oke, saya jawab langsung. Saya mut dulu ya, saya mut dulu. Saya nggak jawab langsung. Oke, Pak, misal namanya misal kan, namanya pemisalan. Pak, seandainya, namanya pemisalan seandainya. UP di Juni, Pak, diundur. Apakah kita tetap belajar? Tetaplah belajar. Nggak mungkin saya tinggalkan para orang tua nih. Kasihanlah saya.
Iya, Pak. Iya, Pak. Canda. setuju. Nggak mungkin lah Siap. saya tinggalkan ibu-ibu, Bu. Masa saya gitu kali? Nggak mungkin lah, Bu. Kan? Iya Pak, saya juga semua melarikan untuk Jadi tak Kami takut Jadi ditinggal kalau Bapak. misalnya diundur Juni, nggak mungkin juga belajar tiap hari kan, Bu? Iya, Pak. Kenapa? Setidaknya ada mengulang, Mungkin Pak. lebih dekat-dekat ke situ biar Iya. tetap Pak, ingat, ya. Pak. Agar nggak lupa ya, Pak. Iya, kita belajarnya. Nanti lulus ya Pak. Oke, taruh. Ya. Ntar ya, saya mau dulu. Saya mau dulu ya. Ya, mood dulu, Pak. Kalau kita ujiannya Februari, kita tetaplah belajar itu tuntaskan sampai pedagogi matematika. Udahlah, sesuai jadwalnya belajarnya dulu, oke? Oke. Dapat jadwalnya, maka sebulan sebelum itu kita gas lagi, ngerti Bu? Oke, Ya. Pak, kalau gitu, Pak. Ya, paham maksudnya kan? Paham. Iya, Pak. Tapi Pak. kemungkinan diundur mungkin Pak karena belum ketok palu anggaran Pak. Iya betul emang. Saya pun rasa pun diundur, rasa saya pun diundur, tapi kenapa belum pasti juga? Karena belum ada surat resminya kan gitu. Iya. Ya. Ya. Kalau kita belajarnya tetap aja belajar. Ya. Iya. Sampai jadwalnya usai. Besok kalau ada sebulan lagi mau belajar lagi ngulang. Jadi konsep dapat duluan. Iya, Pak. Tapi kalau Jangan nggak lupa belajar, ya, Pak. kalau nggak belajar nanti kita susah. Iya. Iya Pak. Alhamdulillah Oke, Bapak. nanti kita nggak belajar atau belajarnya di kelang-kelang, tapi tetap sesuai jadwal. Habis IPA, IPS, IPA, IPS, PPKN, sampai matematika selesai. Nanti pada saat sebulan mau UP ulang lagi udah enak saya ngajarnya, nggak lagi pening konsep-konsepnya. Oh, iya, Lebih Pak. santai aja. Lebih santai belajarnya ya Pak. Catatan mana kan gitu kan. Paham, Bu? Biaya lagi lah Pak. Enggak, Bu. Nanti kalau Berarti misalnya di kami Februarinya gagal, Pak, biar di bulan berapa lagi kira-kira, Pak? Tanya orang sana lah, Bu. Saya ini bukan saya. Itunya bukan Bapak penyelenggaranya. Aduh, Ibu ini tanya salah orang. Kami Kasih yakin beramal Bapak ini. Salah, walaupun Saya mundur bukan atau tetap, kita tetap pengacara, belajar saya hanya aja. tutor untuk meluluskan. Oke, aman ya? Betul. Aman ya? Aman, Pak, Pak. Bapak masih tetap Bacanya bersama dulu. kami, Pak ya, menjelang bulan Benar. 6 Ibu, Pak ya. Undur mau tidak, yang penting kita lulus Ibu Bapak. Lulus. Yang diundur itu untuk yang retaker atau yang teljap Bu, juga ya? kalau diundur Bu semuanya, Sama. karena soal itu Sama. nggak boleh serentak deh, serentak. Tetap semangat Bapak Ibu. Biasanya Lanjut, kalau yang lanjut ya. retaker hari Jadi kedua Bapak, biasanya ya, Pak ya. Terus, Kak. Lanjut Pak. Globalisasi ini. Ini globalisasi ya. Dampak negatif di bidang politik. Dampak negatif bidang politik itu adalah yang digrogotinya adalah ideologi. Ideologi yang mana sini ideologi? Ideologi lah yang digrogotinnya. Ideologi. Mana ideologi? Ideologi adalah salah lah Bu. Ideologi Pancasila kita mana? Yang negatif ya, Pak ya. Negatif Makin ya. menipisnya nasionalisme. Iya, makin menipisnya nasionalisme yang ada pada masyarakat, dampak negatif di bidang politik dalam kehidupan suatu negara. Yang B benar juga menguatnya ideologi tapi di kalangan remaja saja. Ini dalam aspek kehidupan suatu negara. Suatu negara apa? Masyarakat. Kenapa yang saya B salah? Karena remaja aja, bukan masyarakat. Ini salah. Ngerti, Bu? Paham. Lanjut kita. Pak. Paham ya? Dibilang aspek kehidupan pada suatu negara. Lanjut kita. Oke, ini juga soalnya penerapan hukum di sekolah, Bu. Hukum. Cari aja hukum, Bu. Siswa Tidak boleh memanjangkan norma 1 dan 3 Pak. 1 dan 3 dilarang menggunakan tidak boleh memanjangkan rambut. 1 dan 3 Pak. Aman. Paham Pak. Ya Pak untuk siswa ya. 3, Pak. Jangan cari yang lainnya, Pak ya. Amir, berarti intinya yang itu tadi ya, yang intinya berarti dilarang itu ya. Yang mana, Bu? Oh iya. Ini kan di lingkungan sekolah. Kan norma hukum sekolah, Bu. Di lingkungan sekolah. Sekolah ya inilah. Masyarakat ya, Pak. Make up sama Ya dilarang kan intinya.
Iya, iya benar sih. Ya, yang dilarang Ibu. Benar kan, Bu? Bukan Pak RT. Yang penting bukan RT masyarakat, oke? Oke, ini Petrus, Bu. Penembakan Petrus. Telah terjadi di pembunuhan di luar hukum yang tidak terkendali, ya, tidak kendali. Secara paksa, korban adalah penjahat yang ditetapkan sebagai penjahat oleh pemerintah. Setujukah Anda penembakan misterius, pembunuhan kan, Bu? Petrus ya Pak ya? Ya, pembunuhan itu Setuju, Pak. HAM berat. 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 A, Petrus salah, nih kan? salah, B. Nah, cari yang sistematis. A. Kemanusiaan. Petrus nih. Kejahatan kemanusiaan. Pembunuhan itu kejahatan kemanusiaan yang berat itu biasanya terencana, meluas dan sistematis. Jawabannya A. Paham? Ya. Cuman gitu aja yang ringan, Pak. Udah selain itu aja yang ringan. Salah satu cara mendidik adalah dengan pendisiplinan yang menunjukkan sikap berwibawa seorang guru sebagai pembela keadilan. Contoh perilaku dalam pembelajaran adalah, contohnya cari aja yang bagus. Membuat tertib kelas bersama peserta didik, bagus. Ya, benar. Hampir, salah. Tidak toleransi, salah. Menyerahkan guru PK membuat belum tepat. Sanksi fisik nggak boleh. Jawabannya adalah ya. Itu handset siapa? Itu handsetnya kok bunyi-bunyi. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut ya. Salah satu fungsi dari pendidikan adalah sosialisasi. Sosialisasi tersebut mencakup persiapan menjadi warga lokal, nasional maupun global. Contoh tindakan guru dalam memanfaatkan segi positif globalisasi dalam rangka memperkuat jati diri bangsa Indonesia melalui kegiatan pembelajaran. Ingat, menjadi jati diri. Jati diri kita adalah Pancasila. Maka sini biasanya adalah Allah menekuni warisan budaya bangsa Indonesia. Yang B bagus juga. Ini C kurang tepat. Ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Jawaban tinggal A sama B. Karena contoh tindakan guru ya memperkuat. Contoh dalam memanfaatkan segi positif globalisasi dalam rangka memperkuat jati diri bangsa melalui kegiatan pembelajaran yang menekunin warisan budaya Indonesia. Budaya bangsa. Contohnya apa? Ekskulnya ada tentang budaya Indonesia, iya kan? Ya. Pembelajarannya, muatan lokalnya bisa belajar angklung, iya kan? Apa Bu Harahap? Silakan Bu Harahap. Ibu Basana Harahap, mana dia? Silakan tanya. Kepencet paling tuh Pak. Pencet ya, biasa itu kepencet. Iya. Ya. Udah paham Bu ya? Udah paham nih kan? Paham. Iya, biar saya habis ini saya kasih latihan kan. Ini soal sambung kemarin nggak masuk lagi nih. Nggak mungkin masuk lagi ya. Oke. Upaya pemajuan HAM dilakukan dalam bidang politik hukum dan lembaga masyarakat. Di masyarakat telah beredar berita medsos tentang perlindungan anak yang diberikan kepada FS dalam kasus penembakan Brigadir J yang menyebut Kak Seto dan Bapak Aris Merdeka Sirait sebagai ketua KPAI yang menyebut perlunya perlindungan anak terhadap ES. Kita harus kritis mencermati berita tersebut. Benarkah pemberitaan di medsos tersebut? Ya, Kak Seto itu LPAI, bukan? KPAI. Maka yang ada KPI salah. Kak Seto itu LPAI ya. Jadi jawabannya C ya. LPAI lembaga apa? Lembaga Perlindungan Anak, Pak. Bukan KPAI ya. Ini Kak Seto. Bukan komisi. Bukan komisi. Kalau komisi pemerintah buat Pak. Apa Pak? Kalau komisi yang membuat pemerintah, kalau lembaga itu tadi apa ya Pak ya? Swadaya ya Pak ya? Ya taruh. Bentar, dua saja ya. Tadi saya bilang Pak, KPAI itu buatan dari Komnas HAM itu. Kalau ini KPA apa? Komisi Perlindungan Anak Indonesia ya. Perlindungan anak, ya. Ya, perlindungan anak. Masyarakat. Iya. Iya, sekarang yang buatnya ini siapa? Pemerintah, tapi bukan termasuk lembaga HAM, Pak. Beda. Lembaga HAM itu Komnas PA. Lembaga HAM itu Komnas PA. Paham maksudnya, Pak? KPAI bukan lembaga HAM, tapi Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Ini bukan masalah Komnas HAM. Tapi tanya, benarkah berita tersebut? Benarkah Kak Seto itu ketua KPAI? Bukan. Kak Seto adalah
LPAI, lembaga buatan masyarakat. Kalau KPAI buatan pemerintah, paham Pak? Ya Pak. Oke, kasih itu tuh LPAI, maka jawabannya C, tidak benar, oke? Oke. Benar, ya. Bias, Pak, kalau nggak salah kalau ini dia tuh kalau udah kejadian dia apa kayak konseling gitu Pak, yang lebih banyaknya ke dia. Iya, dia LPAI. Heeh. LPAI Bu Lah, ya, bukan KPAI. Oke, untuk lanjut ya. melindungi anak itu kan. Lanjut. Jadi Efeknya jangan lebih buruk. norma mengatur, nah ini normanya adalah, ya ini norma ini cuman adalah pabetot berokok ayam. Saya ulangin ya, norma mengatur berbagai segi kehidupan termasuk perkawinan. Susunan acara pernikahan adalah pabetot berkakak ayam, yaitu sesi acara ketika kedua pengantin saling tarik menarik ayam. Profesi ini berarti rezeki yang dinikmati bersama. Acara pernikahan ini dapat dikategorikan sebagai Kostum. Kostum. Ada paham ya? Adat. Paham Bu ya? Adat. Paham Pak. Betot bakakak. Iya, udah jelas itu. Nah, ini saya bilang soalnya kemarin. Nah, normanya adalah dibahas adalah norma yang berlaku di masyarakat. Kasus tewasnya Pak Budi, Seman 1, Kabupaten Jawa Timur, di tangan siswanya menjadi tamparan telak bagi dunia pendidikan. Berarti siswanya melanggar norma apa, Bu? Oh, Bu, kalau tewasnya Pak Budi, hukum, karena siswanya telah dibunuh ya. Profesi guru yang seharusnya dihormati harusnya dibunuh oleh siswa sendiri. Memang siswanya dia masuk penjara. Peristiwa ini merupakan suatu bentuk permasalahan dalam memahami norma-norma yang berlaku di masyarakat, yaitu norma yang berlaku di masyarakat ada 4: agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Berarti yang ada adatnya salah kan? Ya. Iya. Berarti semuanya salah itu. Salah. Ini semuanya salah. Ini ada E, Bu. E kan nggak ada dipotong. Oh iya. Oh. Jadi jawabannya E, iya kan? Agama, susila. Apa jawabannya Pak? Ya E lah, Bu. Kan emang kan dipotong. Susila, sopan, hukum. Kita gini aja Bu logikanya. Kita ini kan namanya soal foto, Bu. Terpotong, ya kan? Norma dalam masyarakat ini Bu, agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Gak ada adat, maka A sampai D salah. Pastilah jawabannya E. Paham? Paham. Ya Pak. Mukmin Pohan, silakan Pak. Bu, apa? Nanti sebentar Pak. Jawabannya jangan hapus karena belum ngerapiin. Nggak ada yang dihapus jawabannya. Di modul ada. Di modul lengkap semua ya, nggak usah pusing-pusing ya. Di modul lengkap. Oke, jawabannya E ya. Lanjut ya, lanjut sampai 30 lah Bu dulu Bu. Besok lanjut lagi. Ya, cuma 60 soal ya, 50 soal. Oke, Talmud dulu. Ini Salamut, ini juga remaja bunuh pria dewasa. Remaja itu ditangkap oleh polisi. Fenomena ini termasuk norma hukum kan? Hukum kan? Hukum. Iya Pak. Ya, ditangkap polisi. Ya hukum. Membunuh. Kan gampang kan? Ya. Bonus ini. Iya, itu soal. Mana saya bilang PPKN tuh nilai ini nggak usah ya, ini bukan PPKN ya, ini apa namanya? Itu ya, apa namanya nih? Pedagogi. Pak Mukmin silakan, yang angkat tangan. Bertanya Pak Mir. Silakan. Pak, ya Pak. Pak Mir. Norma. Bentar dulu. Saya mut dulu, biar enak. Nah, silakan Pak, yang tanya Pak. Silakan Pak. Saya Pak. Nah. Saya Pak. Silakan Pak. Nah, bisa diulang lagi penjelasan norma-norma tadi Pak. Saya ada norma kemudian ada kata asusila. Apa bedanya itu Pak Amir? Apa Pak? Ada norma kesusilaan, kemudian kata asusila. Kesusilaan sama asusila itu apa bedanya Pak Amir? Sama lah Pak, kesusilaan asusila. Norma itu ada 4 Pak, agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Norma asusila termasuk norma kesusilaan. Sudah? Norma agama itu dia sanksinya dosa. Misalnya Bapak melakukan mencuri secara diam-diam atau berbuat dosa main judi secara diam-diam, nggak nampak ya. Atau berzina secara diam-diam, itu agama, dosa. Kesusilaan adalah keharmonisan manusia, hati nuraninya.
Misal Bapak ada orang terkena musibah, Bapak nggak mau bantu. Bapak menyebarkan video jorok ke teman Bapak, itu namanya susila, hati nurani, paham? Kesopanan, ini misalkan anak-anak tidak lagi menyalami orang tuanya, anak-anak ngomongnya kasar terhadap orang tuanya, itu namanya sopan. Hukum itu undang-undang, undang-undang itu denda penjara, melanggar hukum. Contohnya SIM nggak bawa, naik motor, nggak pakai helm, nggak bayar pajak, membunuh tangkap polisi, narkoba tangkap polisi, itu namanya hukum. Paham, Pak? Siapa? Ya silakan tanya lagi silakan Pak Ibu. Pak Idris, Pak Edward atau Pak Idris? Udah Pak, pas Pak. Nah, lanjut. Pas Pak. Lanjut. Ini yang saya bilang masuk ini, ini saya bilang, ini baru keluar satu soal tentang hukum. Ini saya bilang tadi, tentang hukum ini baru satu soal yang keluar tentang Apa nih sih, Pak? produk hukum yang mengatur hak. Catat Bu ya. Kalau udah ada di modulnya silakan di modul catat. Kalau di sini ada juga nih. Catatnya gimana Pak? Hafal aja ya. Produk hukum HAM itu adalah undang-undang Pancasila dulu pertama, Pancasila ya. Undang-undang TAP MPR ya, TAP MPR yang dipahamin ya, TAP MPR. Piagam HAM Indonesia, Piagam HAM 39 sama 26 ya. Undang-undangnya 39 sama 26. Jadi yang perlu dihafal adalah TAP MPR-nya UU 39 sama 26 itu aja. TAP MPR 3926. Yang perlu dihafal produk hukumnya adalah TAP MPR ya sama 3926. Itu ya. TAP MPR 3926. TAP MPR 3926. Dah. Berikut ini yang kecuali, Bu. Produk hukum HAM kecuali, ingat yang kecuali. Yang bukan. Yang bukan. Saya jawaban yang A. 49. Enggak ada kan 49 kan? Iya. Yang ada 39. Cara ngapalnya adalah TAP MPR UU 39 dan 26. UU 39 dan 26. Cara ngapalnya gitu, ya. Iya. Nomor B ada kan 39 kan? Ada. 26 benar. TAP MPR ada kan? Benar. Piagam HAM pasti benar. Amandemen ya pasti benar undang-undang. Oke? Jawabannya A. Paham, Bu? Paham. TAP MPR UU 39 dan 26. Undang-undang udah jelas ya, undang-undang udah jelas. Aman, Bu ya? Ya, inilah saya bilang produk hukum yang mengatur HAM. Ini yang baru masuk satu soal. Nah, yang baru-baru ini biasanya keluar lagi gitu, mau saya gitu kan yang baru nih, TAP MPR 39 dan 26. Aman, Bu? Aman, Pak. Oke, ya, kalau yang mau nanti malam silakan gabung lagi ya. Udah gelap kali. Ya. Iya, Pak. Nanti malam yang mau gabung silakan ya. Catat dulu Pak, sebentar mau catat dulu Pak. Ya, silakan. Mau catat dulu Pak, jangan dulu. Belum, silakan, Bu. Nanti malam PKN ya Pak? Iyalah, Bu. Kan yang malam kan ketinggalan nama yang ini. Sama aja materinya. Share lagi aja Pak, kayak tadi malam. Sama kapan materinya Pak yang malam? Sama lah, Bu. Nggak mungkin beda. Kalau sama berarti bisa misalnya ke 4 masuk ke Pak kalau Pak. Apa, Bu? Kalau misalnya tidak ikut malam nggak jadi masalah kalau Pak. Kan saya bilang, Bu. Gini saya bilang tadi. Kalau Ibu yang mau memperdalam silakan lagi ikut malam. Tapi kalau misalnya nggak mau ya nggak apa-apa. Itu hak Ibu, nggak masalah. Di-share lagi Pak namanya Pak. Nanti, iya, Pak. Itu Ibu tinggal pilihan aja ya. Mau ikut kelas malam tambahan silahkan. Kalau nggak mau ikut ya nggak apa-apa. Enjoy aja. Ya. Oh, berarti kelas yang ini spesial ya Pak Amir ya? Pak. Ya benar. Kalau saya retaker saya spesialkan. Lanjut. Pak. Ya. Halo Pak Amir. Silakan. Bu, Pak, boleh ikut malam ikut, siangnya ikut. Kan saya bilang tadi, Bu. Ibu spesial. Ibu boleh Ya, nanti, malam, boleh saya siang. semalam ikut tapi nggak ada sinyal, Pak. Ya. Besok Ibu ikut siang malam itu up to you. Pak, saya mau ikut siang, nggak apa-apa. Tapi jangan pernah gini ya. Jangan pernah seperti ini. Pak, materinya sudah dibahas, Pak. Nggak boleh. Ibu itu ikut kelas. Nggak boleh. Oh, iya, Memperdalam Pak, memperdalam Pak. Nah, nggak boleh itu karena itu kelas daljab. Daljab belum sampai. Lagi ya. Ibu Untuk malam.
Supaya Paham lebih ya? mantap lagi pengulangannya. Iya, Ibu itu up to you ya. Intinya, Pak, Bu, soal yang baru bawa Pak, sih. nggak boleh itu, boleh nggak boleh ya. Bu, bawa sinyal yang banyak, Bu, biar nggak hilang. Saya kirim ya tugas ya, saya kirim tugas ya. Ya, Pak. Tugas PPKN Bu ya. Ya, Pak. Kan, udah siap kan? PPKN kan? PPKN nih. Iya, PPKN Bu ya, ada kan? Nah. Saya kirimkan ke Ibu hari ini juga. Saya matikan dulu ini. Saya matikan langsung saya kirim. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pamit. Terima kasih Bapak. Allah, semoga kita lulus. Terima kasih. Amin. Semua. Amin, amin. Bu, semangat Bu semuanya. Ntar malam kita ikut lagi ya, Bu. Lagi,